Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi para Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Arifin Halim pada program Permata Dharma. Program ini sudah masuk ke edisi atau batch ke-55. Dan tentunya di setiap program Permata Dharma ini kami selalu menghadirkan beragam topik yang sangat menarik dengan narasumber spesial untuk kita ajak bincang santai-santai. Dan tentunya pada edisi ke-55 ini program Permata Dharma disponsori oleh Cafe Kop Kun, spesialis makanan Thailand yang berada di Jalan Pancur Batu. Terima kasih kepada Cafe Kop Kun yang sudah mendukung dan juga penyebaran Dharma melalui media sosial yaitu Tribun Medan. Dan tentunya program ini juga merupakan kerjasama antara Majelis Budaya Indonesia Kota Medan dengan Tribun Medan yang disiarkan setiap 2 minggu sekali. Nah, ini kita masih dalam suasana Imlek, tentunya kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Imlek Kongsi Fat Chai. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh berkah, penuh kedamaian, dan juga penuh kebijaksanaan. Edisi ke-55 ini kita akan berbincang-bincang santai tentang topik yaitu perjalanan hidup. Dan tentunya telah bersama dengan kita seorang narasumber untuk kita ajak bincang-bincang santai. Izinkan saya terlebih dulu membacakan profil dari narasumber kita pada hari ini. Beliau lahir di Wingfoot pada tanggal 18 April 1964 dan saat ini beliau sudah lulus dari 3 strata ya. Pertama itu strata 1 atau S1 di Fakultas Teknik Sipil Dharma Agung dan Hukum Pidana UHN. Kemudian S2 di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum Bisnis di Universitas Sumatera Utara. Serta S3 atau strata 3 di Fakultas Hukum Bisnis Universitas Sumatera Utara. Secara profesionalitas beliau sudah malang melintang di beragam pekerjaan maupun bisnis juga. Pernah sebagai seorang kontraktor, trader, bagian shop industri, transportasi, refinery, properti, perhotelan, pendidikan, dan lain sebagainya. Selain itu juga beliau sangat aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan, antara lain ada di APINDOSU atau Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara. Beliau juga sebagai seorang pengurus di Kadin Sumut atau Kamar Dagang dan Industri, pengurus di MITSU, INTI Sumut atau Indonesia Tionghoa Sumut, PSMTI Sumut. Kemudian beliau juga penasihat di Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia dan salah satunya juga adalah seorang pengurus Yayasan Teochew Sumatera Utara dan Perkumpulan Teochew. Telah bersama dengan kita Dr. Insinyur Martono Anggusti SHMM Hum. Namo Buddhaya Pak Martono. Namo Buddhaya. Selamat datang di Tribun Medan. Ini pertama kali ya Pak datang ya? Iya, tadi waktu lewat, ini di mana? Bagus juga bangunannya. Bagus Pak ya, wah. Iya. Thank you loh Pak sudah mau hadir di podcast kita Pak. Ini kalau boleh tahu nih Pak, kesehariannya sekarang lebih aktif di bidang apa ini Pak Martono? Saya kira sekarang saya udah mencoba kembali ke edukasi. Oh, karena saya ya? senang sebenarnya dari kecil ya. Senangnya di edukasi, cuman orang tua itu kan dari bisnis. Jadi terbawa dari kecil itu jiwa edukasi berbaur dengan jiwa bisnis. Jadi ada 2 lahan yang selalu saya padukan antara praktisi dan akademisi. Nah itu terbawa sampai sekarang. Jadi kalau kita cerita ya mungkin dunia praktisi dan akademisi ini memang harus dibawa dari bagaimana orang tua membawa kita. Jadi selalu kita bukan mendengar tapi kadang melihat itu orang tua itu mengerjakan apa yang mereka lakukan, itu yang terinspirasi. Jadi kalau ada orang tua yang sekarang memang, makanya kita katakan banyak sekali anak-anak yang kadang kita kasihan broken home dan lain-lain ya. Orang tua itu kan nggak terpikir ya. Kalau kita sebagai anak kita lihat tuh, terasa kita bagaimana seorang itu bisa kita jadikan panduan kita dan lain-lain. Ya, itu orang tua pertama. Orang tua, berarti memang dari awal itu orang tua sudah bergelut di bidang bisnis ya Pak ya. Kemudian Pak Martono ini kan memang hobi juga di pendidikan edukasi. Jadi dipadukan antara edukasi
dengan praktisi ya. Ya. Dan saya lihat juga memang profil dari Pak Martono ini sih memang profesional dan banyak sekali ada di kontraktor, di trading, kemudian di industri transportasi dan lain sebagainya. Berarti Pak Martono ini punya satu semangat dalam artian itu pengen sesuatu yang penuh tantangan juga ya Pak. Karena kalau di sini kita lihat kan profesinya beda-beda nih, ada mulai kontraktor lah, ada jadi refinery, properti, perhotelan, ada pendidikan juga gitu kan. Dan artinya dalam prinsip hidup Pak Martono ini ada yang berhubungan dengan ini enggak, istilahnya mencoba sesuatu yang baru, dipelajari sehingga nanti istilahnya kalau memang nggak bisa itu belajar sampai bisa begitu. Ya, saya kira kembali lagi ke filosofi masing-masing ya. Oke. Manusia ini dilahirkan mempunyai sesuatu bakat, sesuatu hobi, kemudian sesuatu passion dia sendiri. Nah, ini yang sebenarnya setiap orang harus mengenali itu dulu. Sehingga apa yang dikerjakan itu dia senang, dia bahagia. Nah, tentu bahagia itu membawa sesuatu itu tidak ada sesuatu tekanan dalam melakukan itu. Nah, itu kan lebih mendekat ke artinya keberhasilan. Nah, ini yang selalu kita harus tahu bahwasan ya saya memang senang dengan mungkin dengan berbagai kondisi-kondisi baru dan saya tahu bahwasan secara filosofi ya kita tahu hidup manusia itu kalau saya sendiri ya pribadi ya itu saya sering kategorikan ke dalam 4 kategori. Oh, oke. Jadi pertama itu family, family must go first walaupun sering diprotes. Jadi katanya family tapi selalu melakukan sesuatu di luar dan kurang memberikan waktu ke family. Tapi ya tetap kita kategorin whatever, selalu di mindset kita itu harus yang the first itu apa? Family. Family, oke. The second itu pasti business. Why the second business? Family without financial support dia tak akan jalan. Yes. Jadi financial support ini ada di business. Tapi kalau financial support bisa jalan kalau family ini mensupport. Oke. Kalau family tidak support, waktu mau tidur ribut, mau apa ribut, kita mau kerja juga nggak jadi. Bisnisnya jadi lucknya jadi unluck. Benar, gitu kan? benar. Nah ini kedua ini, yang pertama kedua ini harus secara hierarki kita jabarkan secara benar. Nah ketiga itu mungkin kalau bisnis ini akan jalan dan berkembang apabila knowledge kita berjalan. So akademisi ini akan mendukung ke bisnis. Banyak teori-teori ini kata ini kan teori aja, ini kan teori aja. Kenapa? Karena banyak teori yang tidak ada action. Atau orang yang tidak mengetahui teori tapi dia sudah melakukan action. Jadi ini banyak sekali simpang siur ya. Jadi kalau kita bisa mengetahui teori, kemudian dari teori itu kita jalankan ke action, nah itulah sesuatu continuous improvement yang ada pada perusahaan. Yang kita katakan kalau tadi istilahnya apakah ada tantangan, ya di sana mungkin ada sistem Kaizen. Kaizen. Jadi selalu berubah. Change di sana. Berubah ke yang lebih baik, ke lebih benar dan yang sesuai dengan apa yang ada. Ya terutama sekarang ini kita tahu market ini berubahnya cepat kali. Iya, benar sekali. Ya kan? Jadi ya itu yang harus kita ikuti terus. Continuous improvement itu memang harus berjalan. Nah, yang terakhir itu kita tahu bahwasan knowledge ini mendukung bisnis, tapi knowledge ini dan bisnis ini dan keluarga ini harus didukung oleh network sosial. Network. Iya. Kalau network ini bertambah besar, nah bertambah enaklah kita menjalani semuanya. Jadi halangan itu akan terbuka sendiri. Ya network ini kan biasa membuat halangan-halangan ya. Tapi kalau network kita udah bagus, itu halangan itu akan terbuka sendiri. Dimana semua itu adalah jalur-jalur yang sudah gampang lah. Walaupun kadang di luar dari perhatian kita, orang kan memberitahu kita, ini ada begini. Nah itu yang dari network. Wah, berarti 4 filosofi ini ya Pak Martono. Iya, itu dasarnya.
dasarnya Pak ya. Dasarnya, betul. Oh, ini pendengar Tribuners juga harus memahami ini, artinya memang apa yang disampaikan oleh Pak Martono, hierarkinya pertama tak adalah family, keluarga. Yes. Karena tanpa family juga kita saat ini misalnya hidup itu kurang ini ya, kurang afdol ya. Yeah. kalau zamannya kurang afdol. Jadi family kemudian masuk ke bisnis karena ini satu kesatuan tidak bisa terpisahkan antara family, bisnis karena di dalamnya ada financial tadi yang disebutkan oleh Pak Martono. Dan yang paling penting juga harus diingat bahwasanya kita ingin berkembang itu harus punya knowledge. Yeah. Ini sama seperti apa disampaikan oleh Buddha. Buddha sebelum membabarkan dharma nih kepada murid-muridnya, kepada makhluk lain, beliau juga pasti mencari dulu kan, belajar dulu, dalam artinya itu bermeditasi, kemudian mencapai pencerahan, sudah punya knowledge baru bisa dibagi kepada masyarakat luas. Dan yang terakhir, ini juga yang sering dilupakan oleh para pendengar Tribuners maupun generasi zaman now nih, yaitu network. Karena hidup ini, tadi seperti disampaikan oleh Pak Martono, bisnis itu perubahannya begitu cepat. Tanpa ada network, maka otomatis Kang Tao ini akan berkurang juga zamannya ya. Oke, nah ini menarik Pak. Artinya memang 4 filosofi ini yang harus didengarkan khususnya para generasi zaman now, generasi X, generasi Z, generasi Alpha. Karena kalau kita tahu saat ini Pak Martono, ini ada satu fenomena Pak. Fenomena yang dialami oleh generasi muda sekarang, apalagi sebab viral-viral beberapa tahun lalu adalah pengennya cepat atau instan. Pengen cepat kaya, instan kaya, kalau bisa pun nggak usah kerja, duduk ongkang-ongkang, uang masuk. Kalau bisa pun sebentar-sebentar pengen cepat terkenal Pak, karena kan sekarang media sosial, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, sebentar saja viral. Tapi viralnya ada yang nggak bagus, ada yang bagus ini. Nah, pandangan Pak Martono ini, bagaimana Bapak menanggapi fenomena yang terjadi di generasi muda saat ini Pak? Saya percaya dengan sejarah. Sesuatu itu nggak terjadi tiba-tiba. Oke. Apalagi saya kalau dihukum itu lebih senang di lingkungan hidup. Jadi kembali ke konsep sebenarnya hukum alam. Hukum alam itu berjalan sesuai dengan apa itu ada umurnya, ada waktunya, ada masanya. Jadi sesuatu itu, buah-buahan itu dia akan enak, harum, dan layak untuk dimakan ketika dia sudah melewati batas katanya sudah matang. Nah, tapi ada yang ingin cepat, itu dia caranya bisa. Karena manusia ini sekarang apa yang nggak bisa, semua bisa. Iya benar. Iya kan? Jadi Iya. jangan manusia itu ditantang. Kalau ditantang itu semua bisa. Oke. Nggak ada yang nggak bisa. Apakah manusia bisa nggak melahirkan? Sekarang bisa. Manusia itu bisa nggak? Kalau bisa kakinya nggak ada, sekarang bisa nggak dibuat kaki palsu yang bisa jalan sendiri? Sedang robot aja sudah. Jadi semua yang ditantang itu akan bisa diselesaikan manusia. Karena itulah keunikan manusia. Dia merasa bahwa hidup ini adalah tantangan. Dengan tantangan itu terbangun sesuatu seperti motivasi diri dan menjadi kepuasan diri. Maka dikejar. Banyak profesor-profesor itu adalah untuk kepuasan diri. Mereka bukan financial, tapi kepuasan diri. Bagaimana supaya hasil yang ditantang itu bisa diselesaikan. Maka setiap dari apa yang ditanya, ilmuwan akan menyelesaikannya. Jadi ini sekarang ini kalau kita katakan apakah generasi sekarang ini dengan kondisi yang instan ini adalah memang kemauan mereka? Saya kira enggak. Semua manusia ini melalui proses-proses dan perkembangan-perkembangan. Nah, tentu saja perkembangan ini membawa juga mereka melihat. Dengan melihat, mereka didudukkan pada posisi itu. Mau nggak mau, dia diajak untuk kalau bisa cepat, kenapa harus lambat? Apalagi sekarang. Kalau dulu kita mengirim surat, mungkin perlu 1 minggu baru balasan. Ini baru tek sebentar nih, 1 detik balik lagi. Iya, kan? benar. Makanya dikatakan manusia itu tambah sibuk atau tambah rileks? Tambah sibuk. Kenapa? Karena dia pegang itu langsung balasan. Oh iya benar. Kalau dulu nggak kirim surat, kirim. Dia tenang-tenang di rumah. Apa? Tunggu surat lah. Sekarang nggak usah tunggu surat, ketik WA, soft copy kirim, di sana bentar lagi dibaca bentar, balik langsung. Jadi teknologi ini membawa
keterbatasan itu jadi borderless, tidak ada batasan lagi, dan membawa manusia itu tidak punya waktu. Nah, bentar lagi dia nggak punya waktu untuk berpikir, sehingga dikatakan terlalu cepat untuk memberikan sesuatu keputusan. Padahal keputusan itu adalah jalur ke depan yang harus sebenarnya, jika dia membuat satu keputusan salah, ke depan itu akan dijalankan menurut apa yang diputuskan. Nah, kalau saya katakan sebenarnya, kita katakan tadi istilahnya hidup ini adalah perjalanan ya. Yes. Nah, kemudian sebenarnya hidup ini ya, kalau kita katakan perjalanan itu ya di sepanjang jalan itu tantangan semua. Nggak heran ya. Tapi di tantangan itu juga kita tahu banyak kesempatan. Nah, banyak pilihan. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat, tergantung kita. Maka sebenarnya semua, apa istilahnya? Tergantung. Kamu mau makan nggak? Tergantung. Kamu kenyang nggak? Tergantung. Tadi baru makan, sekarang ditanya kenyang nggak? Tergantung. Ya tergantung. Kalau itu makanan yang saya mau, ya mau. Makanan yang saya nggak mau, sorry. Tadi saya makan juga kan? Saya makan itu tergantung. Kalau itu menu saya hajar. Tapi kalau nggak mau, tergantung, nggak saya makan. Saya hanya cicipi. Dia semua tergantung. Jadi istilah yang sekarang itu semuanya tidak ada suatu kepastian. Kembali tergantung. Nah, apa yang saya mau ceritakan di sini itu sebenarnya manusia dia harus mengetahui, tidak ada orang yang lebih mengetahui diri dia daripada orang dia sendiri. Jadi diri dia lebih mengetahui diri dia daripada orang lain. Kalau orang lain mengatakan, oh kamu kan menurut ahli nujum kamu gini, itu hanya mungkin 30% benar. 70% itu tergantung diri sendiri, kita sendiri. Karena nggak ada orang lain lebih tahu dari kita. Tersenyuman kita, tersenyum apa orang nggak tahu. Di dalam pikiran kita terpikir apa, nggak ada orang tahu. Ya, makanya sebenarnya seseorang itu dia harus pertama mengetahui dulu diri dia itu apa yang dia senangin, apa yang dia kuasai. Nah, itu yang harus didalami. Nggak usah dengar dari sebelah. Jangan coba membanding. Ya, kemarin kawan-kawan menceritakan, kalau kita di Teochew itu banyak cerita satu itu, bahasa nang binang ki sinang. Jadi pengertian gini, kalau orang tidak percaya pada diri dia dan selalu membandingkan dengan orang lain, dia menjadi orang yang pelin-pelan. Satu. Yang kedua, dia selalu menganggap diri dia kalah dari orang lain. Nah, itu satu penyakit. Padahal diri dia itu lebih hebat dari orang lain. Belum tentu orang lain bisa mengetahui kelebihan dia. Cuman karena dia terbawa fokus pada orang lain, dia tidak fokus pada diri dia, yang kelebihan diri dia itu terlantar. Itu yang kasihan di sana, Pak, ya. Dan itu bisa kita kadang kalau berkawan ya, apabila kita berkawan dengan hati nurani ya. Kalau berkawan ini kan kadang pakai logis, pakai hati. Ketika kita berkawan dengan logis, kita udah nggak nampak itu. Kita tutup. Tapi berkawan dengan hati, kita akan nampak bahwa ternyata dia ada sesuatu kelebihan dari kita yang bisa kita bawa untuk dia maju. Tapi karena keserakahan kita, ketakutan kita, dan kita mungkin ya takut dia menang dan lain-lain, kita tutup itu. Dan ada lagi yang orang yang lebih sadis adalah memanfaatkan kelebihan kawan. Itu kategorinya sudah kurang baik ya, Pak, ya. Jadi memang ini yang sebenarnya banyak yang muda-muda sekarang ini, karena instan itu nggak pernah terbawa kembali ke satu pegangan hidup. Nah, sebenarnya manusia itu harus punya satu pegangan hidup. Apapun cerita orang, pegangan hidup itu adalah pegangan hidup prinsip, mindset dari pribadi dia. Nah, cuman mindset ini jangan salah. Makanya kenapa dikatakan, kalau di filosofi ya, di filsafat ya, kita selalu membicarakan sesuatu filsafat itu tanpa coba menyentuh agama.
Oke. Karena filsafat itu apa pun ditanya. Oke. Kalau ada agama ini, karena ditanya, Tuhan, kamu mengatakan Tuhan itu bentuknya apa sih? Bentuknya bagaimana sih? Kapan? Di mana dia ada? Rumah tinggalnya gimana? Ada sesuatu yang memang di luar dari kesanggupan kita, tapi karena filsafat itu, ya kita tanya terus. Nah, di sana itu perlu, dengan keterbatasan kita itu, kita perlu pegang satu tonggak. Ya ibaratnya kita di laut lepas lah. Di laut lepas itu ketika kita dihantam apa yang kita perlukan? Pegangan apa? Kalau nggak ada pegangan, kita pasti nggak tahu kita bagaimana. Oke. Wah, ini menarik, Pak. Artinya memang dari sekian banyak yang Bapak sampaikan itu, ada satu hal yang bisa kita pelajari tentang ilmu kehidupan. Karena tadi kan Bapak juga memang istilahnya punya passion ya di bidang edukasi, di bidang pendidikan. Jadi konteksnya tadi yang berhubungan dengan anak muda yang pengennya cepat instan, sebenarnya itu tidak terlalu masalah asalkan memang mereka itu punya pegangan hidup ya, punya passion. Jangan seperti tadi yang Bapak sampaikan, filsafatnya orang Teochew ya, nang pinang hisinannya suka membanding-bandingkan, merasa rumput tetangga lebih hijau, akhirnya dia pengen coba, salah pindah lagi, lama-lama jadi nggak ada satu pegangan hidup yang bisa dia pegang. Nah, artinya apa? Artinya memang setiap pendengar Tribuners ini, khususnya muda ini, mereka itu harus mengerti sesuatu itu dijalankan dengan passion. Kemudian juga jangan suka membanding-bandingkan orang lain. Yang ketiga juga mereka itu harus tahu tadi yang Bapak sampaikan, hukum alam. Hukum alam ini ada berkaitan dengan namanya proses sebuah kehidupan. Benar Pak ya, itu ada berhubungan dengan proses sebuah kehidupan. Bicara tentang proses ini Pak, ini menarik. Kalau saya lihat riwayat profesionalnya Bapak kan mulai aktif itu sebagai kontraktor pada tahun 1992. Berarti sudah 23 tahun ini Pak. Artinya wah, itu perjalanan yang panjang. Kalau di Buddhis itu Pak, kalau secara tingkatan kebikuan, kalau sudah 20 tahun sudah Mahatera Pak. Mahatera berarti sudah Mahatera gitu Pak. Nah, artinya begini Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pendengar Tribuners dari perjalanan hidup Bapak ini yang 23 tahun lalu ini, memulai menjadi seorang kontraktor yang akhirnya terus merintis usaha sampai saat ini, dan saat ini sekarang fokusnya di edukasi ini kan Pak ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda ini supaya mereka itu tidak terjebak lagi ke dalam satu mindset yang kurang bagus, contohnya seperti itu yang pokoknya semuanya mau instan doang, tidak punya passion, tidak punya pegangan hidup. Nah, kira-kira apa prinsip hidup Bapak lagi ingin sampaikan kepada generasi muda selain tadi yang filosofi 4 itu Pak? Ya, saya kira kembali ya, ketika kita memulai sesuatu itu nggak gampang. Semua harus dimulai dengan step pertama. Ya kan? Nah, ketika memulai step pertama itu kita harus hargai, dan itu harus kita pegang, kita kuasai, dan kita jalani, karena kita itu adalah passion kita, itu adalah kesenangan kita, nggak mungkin kita tinggalkan. Nah, tentu dalam bisnis dia akan seperti satu round. Ada waktu naiknya, ada waktu turunnya. Tren itu. Ya, seperti kita katakanlah, kenapa saya senang dengan hukum alam? Itu yang saya coba kasih contoh ya. Seperti kita waktu sebelumnya Indonesia, Sumatera Utara ini banyak tanam karet. Kemudian dibandingkan dengan harga sawit, sawit lebih menguntungkan. Ditanam sawit. Ketika semuanya sudah tanam sawit, mau dipanen nggak ada pabrik. Ya kan? Nah, ketika nggak ada pabrik, bank ngucurkan dana, bangun. Karena bank ngucurkan dana, pabrik bangun semua. Kelebihan pabrik, kekurangan sawit. Orang jadi ini yang bertahan, yang instan tadi dia pasti kena bank bunga dan lain-lain, close. Collapse ya. Tapi kalau yang dasarnya kuat, dia berjalan dengan setapak kecil, dia akan berjalan stabil. Jadi dia akan grafiknya begini, bukan grafiknya begini. Jadi sering yang instan itu grafiknya begitu. Tapi kalau orang yang continuous improvement, yang kita katakan dia dasarnya kuat, dia memang akan melewati, setiap orang akan melewati
4 tahap ya. Mungkin tahap pertama form. Saya ingin buat bisnis, saya form, saya buka bisnis ini. Setelah buka bisnis ini pasti mendapat sesuatu halangan, tantangan dan lain-lain. Ya, pasti. Ya, masalah-masalah yang dianggap suatu storming. Oke. Ya, saat storming itu akan dengan teamwork yang kuat, dengan keahlian kita, kemudian konsentrasi kita, waktu yang kita berikan, mudah-mudahan itu storming itu akan meredah. Ketika meredah, kita akan mendapat satu kondisi yang netral. Netral, iya. Netral ini adalah perform. Ketika netral ini, yaitu yang kita katakan, apakah kita stop atau kita go on with another tantangan lagi. Itu yang dibilang. Tantangan manusia ini kadang kita heran juga. Ketika dikasih tantangan ribut, nggak dikasih tantangan cari tantangan. Jadi manusia ini memang unik ya Pak ya. Unik sekali. Oke. Ya. Jadi sebenarnya kita sendiri harus pegang pada apa yang kita sudah lakukan. Kenapa bisnis itu sampai sekarang, walaupun saya sekarang nggak aktif banget di sana, tapi karena saya senang, ya tim saya di sana bertahan sampai sekarang. Nextnya adalah apa yang membawa keputusan yang kita buat itu tergantung keputusan yang kita buat. Kalau kita karena ini adalah perjalanan hidup. Dalam perjalanan hidup itu kita lalui tantangan itu, kita buat keputusan-keputusan. Di sana ada banyak pilihan, ada banyak kesempatan. Kita buat pilihan kita. Ketika buat pilihan kita, tergantung dari pilihan kita, apakah itu membawa kita kemana, itu dia. Maka dikatakan bisnis, kalau kita mau berjalan dengan baik, kembali ke trust. Bentuklah trust itu. Trust. Jadi kembali kalau kita bilang pegangan-pegangan hidup yang tadi itu harus bisa membawa kita itu menjadi seorang yang bisa dipercayai, orang yang jujur, orang yang tidak berbohong. Itu sesuatu yang tidak mengambil harta orang, ya kan? Karena kita kadang serakah kita, mak ini kalau kita buat ini saya bisa caplok ini, saya bisa caplok, saya bisa mengambil porsi dia, share dia, saya bisa ngambil nih. Nah di sana itu kita sering, kalau iman kita nggak kuat, keseimbangan ya. Apabila kita mengetahui keseimbangan kita selalu bisa melihat sesuatu itu dengan jernih. Karena kata orang, kalau contohnya nampak makanan enak, pasti lahap kali makannya, lupa bahwa sudah kekenyangan. Waktu udah kenyang baru duduk, tadi menyesal aku makannya, menyesal. Jadi banyak penyesalan datang terlambat. Tapi kalau kita dengan kesadaran kita dan konsentrasi, kontrol dengan kesadaran yang benar, itu pasti akan membuat kita stop. Udah cukup, saya nggak mau lagi. Nah itu yang selalu membawa keseimbangan itu. Membawa manusia kita ini menjadi seorang yang dilihat orang tidak rakus. Kemudian kita juga enak berbagi, karena kita tahu porsi saya cukup ini bukan porsi saya, kamu punya. Nah di sana itu mata orang melihat, telinga orang mendengar. Jadi ketika investor mau masuk pasti ditanya, siapa sih di sini investor yang bisa kita percayai? Kalau kita dekat dengan orang-orang tersebut yang bisa kita rekomendasi, why not kita rekomendasi? Pasti kita rekomendasi. Jadi orang tersebut dia tak akan mengetahui dia sampai di mana, nggak tahu. Perjalanan ke depan nggak tahu. Karena rekomendasi dari invisible hand tadi. Invisible hand tadi akan memberikan dampak-dampak yang membawa perjalanan hidup dia menuju ke sesuatu yang dia sendiri nggak tahu. Tapi banyak orang di sebelah-sebelah yang membantu. Pak, sini Pak ada tempatnya. Pak, sini Pak lebih baik. Itu kenapa? Karena dari karakter manusia tersebut. Jadi kalau kita itu mau continuous improvement, kita harus melakukan sesuatu itu
setapak dengan setapak, tapi dengan catatan apa? Kita learn by experience. Oke. Kemudian kita lead by examples. Oke. Kita memberikan orang contoh gitu. Jadi selalu saya mengatakan ketika saya di mulut saya keluar, jadi yang pertama itu adalah peringatan untuk diri saya. Jadi kalau saya mengajar itu, kenapa saya senang mengajar? Saya selalu memperingatkan diri saya sendiri itu. Iya, Apa yang Pak, saya beritahukan ke mahasiswa dan lain-lain itu selalu peringatan ke diri saya dulu. Saya mengingatkan diri saya, jangan takabur, jangan apa, harus selalu bisa. Kalau saya anggap, kalau di manajemen by walking around lah, selalu merasa bahwa kita dengan siapapun bisa dekat, karena kita adalah sama dengan mereka. Nah, walaupun kadang di hierarki itu kita harus menjalankan tugas, jadi ada hak dan kewajiban. Ketika kita masuk pada sesuatu tempat, kita mempunyai KTP yang tersendiri. Tapi KTP ini jangan karena dia tinggi dibawa kemana-mana. Iya, merasa jadi manusia arogan. ini punya, ada yang punya 1 KTP, ada yang punya 10 KTP, ada punya 20 KTP. Iya. Di mana KTP itu dipakai, di sanalah dianggap seorang itu bijak atau tidak. Jadi sebenarnya hidup ini pelajaran. Saya juga belajar terus. Nggak pernah habis lah. Mungkin proses sampai sekarang juga saya masih diprotes dengan orang rumah dan lain-lain. Tadi filosofinya 4, tapi buktinya keluarga itu sering kalau ada waktu minggu ada janji dari ini pergi. Ternyata nggak utama. Jadi yang memang di sana itu kita perlu satu tim, komunikasi yang baik. Dengan trust itu kita memberikan satu alasan yang betul-betul menjadi dasar yang bisa diterima. Oke. Ya, ini menarik Pak. Saya ambil 2 kata kunci yang Bapak sampaikan. Yang pertama ya continuous improvement, karena ini berhubungan dengan proses juga Pak. Artinya tadi Bapak menyampaikan orang itu banyak berhenti di tengah jalan. Baik itu dia seorang profesional, seorang pengusaha. Kalau kita sering mendengar Pak ya istilah kata-kata itu begini. Usaha itu 2-3 tahun awal itu adalah tantangan yang sangat berat. Apakah tantangan finansial, tantangan masalah tadi yang Bapak sampaikan juga. Nah, barang siapa yang bisa bertahan di atas 5 tahun, biasanya sudah mulai ada nampak minimal stabil dulu lah ya, stabil dulu. Nanti sudah berjalan sampai 10 tahun, nah nanti baru tadi Bapak sampaikan ada namanya perform. Dari mulai tadi yang form dulu di awal, ada masalah, kemudian dia sudah dapat ilmunya itu, dia sudah naik ke level yang lebih tinggi. Nah, di sini kan dia seperti abu-abu Pak, dia mau lanjut atau dia malah menyerah. Nah, kebanyakan orang yang menyerah Pak. Kalau yang lanjut itu berarti dia sudah belajar, dia ingin maju, ingin menjadi seorang pengusaha sukses. Dan juga tadi ada dibarengin dengan apa yang Bapak sampaikan, yaitu trust. Trust ini menjadi satu kata kunci yang sebenarnya dari zaman dulu nih Pak. Kalau kita pelajari agama Buddha itu, Buddha sudah menyampaikan salah satu di Pancasila Buddhis, yaitu sila keempat musawada, weramani, sikap perang sama diami. Aku bertekad untuk melatih diri dengan kata-kata yang baik, artinya jujur gitu Pak, yang bisa dipercaya. Nah, ini juga yang menjadi fenomena zaman sekarang ini Pak. Artinya saya mendengar banyak sekali sharing-sharing dari beberapa teman pengusaha, kalau lagi awal baru mau kerja nih Pak, interview, wah itu kan pasti diinterview Pak, A, B, C, D segala macam. Jawabannya baik-baik semuanya, kerja baik-baik. Tapi pada saat dia sudah mau berhenti bekerja nih Pak, tiba-tiba nggak ada kabar, langsung berhenti, tidak ada pemberitahuan dan lain sebagainya. Itu yang menjadikan apa? Menjadikan orang ini nggak bisa dipercaya Pak, nggak ada integritas. Efek sampingnya adalah banyak kasus di lapangan, pada saat mereka mau melamar kerja di tempat lain, ternyata bosnya ini kenalan dengan bos yang dulu dia sempat bekerja Pak. Akhirnya dia susah dapat pekerjaan. Jadi benar sekali apa yang Bapak sampaikan, yaitu harus ada trust, kemudian continuous improvement ini harus dimiliki, dipahami oleh seluruh pendengar Tribuners, karena mau bagaimanapun ini nggak bisa langsung membalik telapak tangan Pak ya. Hari ini mau ini, besok mau ini, itu juga berarti butuh yang namanya proses, diiringi dengan namanya trust, step by step, learn by experience, lead by example. Nah, ini kalau kita ambil seluruh ini Pak ya, seluruh ilmu yang Bapak sampaikan ini juga tidak terlepas dari yang namanya kesabaran. Karena proses itu juga harus ada namanya kesabaran.
Dan tadi juga Bapak sampaikan didukung oleh keluarga itu penting sekali. Teori dan praktik itu harus berbarengan. Karena kalau teori saja tanpa praktik itu ya kurang afdol juga. Praktik saja tanpa teori bisa asal jalan, bisa ya istilahnya kalau bahasa Hokkiennya congpiak gitu kan ya. Kejedut pintu baru ini. Nah, menurut Bapak sendiri ini kategori kesabaran ini bagaimana nih tentang arti sebuah sabar dalam menjalani perjalanan hidup Bapak yang selama ini Bapak jalani itu, Pak? Saya kira itu menjadi kunci malah kesabaran. Kunci ya? Kesabaran itu kunci. Kita tahu seluruh tubuh kita ini rata-rata 75% air ini. Iya. Ya kan? Air sifatnya apa? Dia mengikuti wadahnya, mengikuti emosionalnya. Maka dikatakan satu orang itu wajahnya kadang cerah kali, kadang wajahnya gelap kali. Itu kan tergantung dari emosional dia. Emosional dia. Ya. Ketika dia lagi senang, wah wajahnya cerah. Ya, terbawa dari karakter air itu. Iya. Nah ini sama. Jadi sebenarnya kalau air itu kan sangat tidak mempunyai sesuatu kepastian. Dia tergantung pada wadahnya. Di mana dia dibawa, di sana dia menjadi bentuk yang apa kita mau. Nah, jadi sebenarnya kenapa saya kaitkan ke sana? Karena kita tahu bahwa kesabaran itu harus dibawa juga ke dalam bagaimana air itu terbentuk ke wadah mana dan bagaimana bentuknya itu bukan langsung jadi bentuk dia. Dia pasti terbawa pada dia harus dari sini mencini. Dari belum jadi ini kita udah putuskan. Saya nggak mau, saya mau jadinya ini gitu. Saya mau wajahnya terang, tapi dikasih dengan tekanan. Kapan wajah saya terang? Jadi terang-terang dong. Jadi ada kesabaran menuju ke sana gitu. Ya, jadi ada sesuatu yang memang nggak dipaksakan. Ya kalau contoh tadi, yaitu buah-buahan itu. Kita mau mendapat sebuah buahan yang matang, enak, wangi, dan memang layak dicicipi itu harus tunggu waktu. Kalau ke mahasiswa saya sering ceritakan adalah contoh saya dinosaurus. Sesuatu yang kekuasaannya besar, dia akan hilang. Karena kenapa? Dia tidak bisa lagi menguasai diri dia dari kemauan dia. Manusia ini kalau dikasih keinginan, dia tak akan berhenti. Dikasih, dia bilang, cukup kamu berapa? 100.000 cukup. Besoknya berapa cukup? Enggak cukup. 1 juta? Cukup. Dikasih 2 juta? Enggak. Nanti lama-lama bertambah, enggak cukup. Pertama cukup, tapi nanti lama-lama enggak cukup. Kenapa? Ya? Dia memunculkan, oh ada lagi, ini ada lagi tawaran. Nah, sehingga kembali ke diri masing-masing. Bagaimana sebenarnya keseimbangan tadi harus selalu kita mengetahui diri sendiri dulu lah. Siapa sebenarnya diri saya, apa sebenarnya seharusnya yang ada pada diri saya. Jadi, you must know yourself. Ya kan? Then you have to create yourself. Karena kita tahu diri kamu ini air. Diri kamu ini sebenarnya bentuknya tak jelas, labil. Manusia ini labil. Dan dia perlu membentuk diri sendiri, membentuk jati diri sendiri. Dan itu gampang sekali berubah. Benar. Kalau digesek dari sebelah, berubah dia. Jadi perlu apa? Perlu satu kesabaran, perlu satu konsentrasi, perlu satu yang fokus untuk membuat dia menjadi sesuatu yang dia mau, bukan orang lain mau. Jadi kita ambil karakter air itu. Berarti memang arti kesabaran itu sangat penting sekali untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, Pak ya. Sangat penting sekali ya. Know yourself and then create yourself. Itu menjadi satu hal yang harusnya dipahami oleh ini ya para pendengar Tribuners, karena memang kita sudah belajar, kita sudah punya knowledge, kita punya family, punya network, dan jangan lupa ada namanya kesabaran ini, karena melalui proses itu memang jatuh bangunnya ini, naik turunnya itu roda kehidupan seperti itu, Pak ya. Kesabaran ini kadang tanpa kita sadari ya, ini harus dilakukan secara konsisten. Jadi konsisten, dan kita harus komit pada diri sendiri. Apabila saya menemukan ini, selalu harus kita, kalau saya sebut di manajemen PDCA ya, Plan, Do, Check, Act. Jadi selalu itu kita planningkan dulu. Ya,
Kemudian setelah planning kita melakukan. Jadi kalau kita melakukan, saya jangan sempat emosi. Kalau ketemu gini, saya jangan melakukan ini, ya kan? Kemudian ketika ada kejadian, evaluasi saya. Tadi saya sempat ya naik darah ya. Evaluasi kan. Nah, kemudian evaluasi kita after check, kita lagi mencoba lagi kembali bagaimana mengontrol kembali supaya lebih baik kontrol itu. Dan itu satu pembelajaran yang tak pernah habis. Karena manusia yang di sebelah-sebelah kita, mereka malah mencoba untuk mengambil kesempatan ketika kita lagi marah. Maka banyak pepatah mengatakan, jangan membuat keputusan ketika Anda tidak stabil atau dalam keadaan marah. Benar. Kan itu dia kan? Yes. Jadi sebenarnya semua kata-kata itu ya kembali ke diri kita ini. Yang memang bagaimana orang mengetahui, mencari kelemahannya, karena tadi bentuk kita itu yang tak jelas dan selalu berubah. Tapi kalau kita nggak berpegang pada satu konsep pegangan teguh pada diri kita, itu gampang kali dirubah orang. Dan ketika kita tahu diri kita punya dua ya, satu alam kesadaran, satu di luar kesadaran kita. Kita banyak ketika mau cepat instan, alam di bawah sadar kita yang bermain. Oh iya benar. Semua. Nah, ketika di alam bawah kesadaran, itulah yang diharapkan orang. Karena di sana lost control. Nah, makanya kenapa dikatakan ayo kita selalu berkonsentrasi, fokus. Kata fokus itu jangan lari, target, fokus on your target. Nah, itu adalah merupakan sesuatu yang membuat kita selalu dalam alam sadar. Jangan begitu gampang digoyah, dirubah cara pikir kita, bentuk kita sehingga seperti apa yang mereka mau. Kadang gampang kita melihat diri kita begini, datang sebelah, dibawa sesuatu yang lebih bagus. Kenapa diri kamu nggak menjadi ini? Mau dong. Contohnya botol ini. Kita ambil satu botol yang lebih bagus. Kita cek ini diri kita. Mau nggak berubah sama? Mau dong. Akhirnya kita tumpah, buang ke sana. Itulah diri kita di sini. Berbentuklah, berubahlah bentuk kita jadi ini. Karena kita 75% air. Ya. Oke. Artinya memang dengan konsep yang ada itu dan kita memahami sebuah knowledge, yaitu di dalam tubuh kita 75% air ini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita, lingkungan sekitar juga sangat memengaruhi ya Pak ya. Dengan kondisi tubuh kita, bisa memengaruhi tubuh kita Pak. Artinya kalau kondisi lingkungan ini orang-orangnya negatif, maka cukup berbahaya bagi diri sendiri. Nantinya bisa terpengaruhi Pak menjadi orang-orang yang negatif. Artinya karena punya lingkungan negatif, kita juga jadi negatif. Berarti dalam secara tidak langsung Pak, dalam kesabarannya juga harus ada namanya kesadaran atau introspeksi diri ya. Kalau sesuatu kita melihat, katakanlah mungkin kalau Bapak kan lebih pengalaman, kita di dalam satu perjalanan hidup berjumpa dengan begitu banyak orang. Pasti ada orang yang ada orang yang mungkin tadi Bapak mengatakan memanfaatkan kelebihan orang lain. Nah, di saat itulah kita harus sadar, harus introspeksi diri, mana yang seharusnya istilahnya itu dalam hal itu harus benar-benar kita rangkul, mana yang harus kita aware gitu, supaya jangan terlalu dekat. Kalau di sini nih saya lebih begini, di dunia ini nggak ada yang salah. Semuanya benar. Tapi kita akan kasihan pada orang yang dilahirkan dalam kondisi yang tidak memberikan dia satu arahan yang benar. Banyak anak-anak terlantar itu dari broken home. Apakah salah anak itu? Enggak. Tapi dia akan tumbuh menjadi anak yang tak jelas. Tergantung dari lingkungan tadi. Lingkungan keluarga dia nggak bisa ada pegangan lagi. Nggak ada tonggak yang dia pegang. Nggak ada satu pegangan yang bisa dipegang untuk membawa dia menjadi seorang yang seperti orang tua yang diharapkan memberikan satu contoh. Dia akan keluar mencari lingkungan yang bisa membawa dia menjadi contoh. Dan biasa lingkungan itu akan membawa ke lingkungan yang mengerikan. Kenapa? Karena di sana dia di sini kehilangan kasih sayang. Di sini dia mau menunjukkan sesuatu. Ketika dia over di sini, nah itu yang mengerikan. Nah, sehingga lingkungan itu sesuatu tempat yang betul-betul domain di kehidupan kita yang mengarahkan sebenarnya kita menjadi apa, itu menjadi
tempat cetaknya. Tempat cetaknya. Jadi kalau kita salah masuk ke tempat cetak yang salah, tercetaklah kita jadi itu. Kalau masuk ke tempat cetaknya kita katakan jadi ini ya, jadi hantu, jadi hantulah kita. Tapi kalau kita dicetak jadi seorang yang hebat, ya jadi hebatlah kita. Nah, kembali itu semuanya tidak ada yang salah pada satu orang. Yang saya mau ceritakan adalah sebenarnya kita semuanya kita lihat ketika kita mengetahui orang nggak ada yang salah, kenapa kita harus membenci satu orang? Ketika kita mengetahui emosional sebagai orang yang normal, logik pasti membenci. Tapi kesadaran kita yang membawa kita sendiri. Kalau saya sendiri, put your position on their position. Kalau saya, itulah kita katakan PDCA tadi. Ketika evaluasi, sebenarnya dia nggak salah. Cuman dia nggak mendapat satu lingkungan yang baik, mendapat cetakan yang baik menjadi ini. Nah, saya menjadi dosen karena itu. Jadi saya kenapa menjadi dosen? Saya diminta untuk ngajar di S2 dan lain-lain. Saya nggak mau. Saya bilang saya tetap harus di S1. Kenapa? Di S1 itu saya bisa membawa mahasiswa itu menjadi orang yang apa dia mau. Dengan memberikan gambaran ini. Bahwasanya mereka itu harus seperti apa yang mereka percaya pada diri mereka. Walaupun mereka kekurangan ini, ke depan itu adalah cetakan mereka sendiri. Mereka yang harus bentuk sendiri. Semuanya ada pada diri mereka. Ayo angkat apa yang ada pada diri kalian. Kalian keluarkan semua. Jangan terpengaruh oleh yang sebelah-sebelah. Resapi itu duduk, kalau bisa duduk 1 hari, 1 jam, 2 jam sebelum tidur. Saya ini apa ahlinya? Saya ini apa kelebihan saya? Yang saya bisa lebih dari yang saya lihat hari ini. Yang ketika dia mulai evaluasi itu, dia akan mendapat bakat dia. Kemudian dia masuk. Tapi saya nggak senang itu, saya senang ini. Nah, dia akan mendapat apa yang dia senang. Nah, tinggal dia membentuk dia itu atau enggak. Atau dia tetap terbawa oleh orang lain, lingkungan lain. Tapi kalau dia terbawa pada diri dia akan pelan-pelan. Pelan, dihina orang, dia nggak ada orang, tapi dia akan terkejut dengan diri hasil dia. Itu yang dibilang fokus tadi. Fokus, iya di awal. Dia jalankan, tapak dia setapak demi tapak akan jadi dia. Tanpa dia ketahui, pelan-pelan terbentuklah apa yang dia mau. Ketika orang melihat dia terbentuk itu, orang melihat akan terkejut. Nah, di sanalah terbentuk sesuatu yang dikatakan kalau dia mau cari ahli ini ahlinya. Nah, jadi memang kalau kita katakan, kenapa kita katakan semua orang ini kita harus temanin, kembali lagi, kalau satu musuh kebanyakan, juta teman kekurangan. Kalau kita banyak teman dan melihat ini ke positif, kita akan menganggap mereka ini adalah korban. Bukan kemauan mereka. Seperti ada yang kita melakukan satu bisnis, kemudian kita dipilotkan dan lain-lain ya. Nah, saya kira itu adalah sesuatu yang memang perlu introspeksi diri, belajar, learn by experience tadi. Semua belajar. Pembelajaran ini tentu membawa sesuatu uang sekolah. Kalau saya malah pemikiran saya, tahun ini saya habis sekian karena tutup perusahaan ini sekian M, itu uang sekolah. Jadi apa yang membuat kita next adalah kita mengetahui ada demikian, jangan kita ulangi. Itu learn by experience. Nah, yang kita bisa ajarkan ke orang-orang generasi muda adalah lead by example. Saya berbuat ini, ayo lihat apa yang saya buat. Kalau ada yang sesuatu yang nggak benar, ayo kritik. Karena melihat interpretasi seseorang itu pasti berbeda. Saya katakan ini apa? Warna apa ini? Pasti berbeda. Ke 10 orang saya tanya, 10 orang berbeda. Ya kan? Nah, jadi masing-masing mempunyai interpretasi masing-masing, gambaran masing. Apakah salah? Enggak. Sudut pandang masing-masing ya, Pak ya. Nah, itu yang harus kita hargai. Ketika kita bisa menghargai itu, kita juga nggak ada beban, semua teman. Cuman,
ketika kita mengetahui bakat kita di mana, tentu ada chemistry yang dekat. Iya, iya. Ya kan? Iya. Nah, itu yang mungkin, oh kok lengket kali, kok ini pas kali dan lain. Itu yang mungkin kita bangunlah menjadi tim. Iya, 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 iya. Yang cocok, chemistry-nya cocok, pas notnya cocok ya Pak ya. Oke, oke, oke. Yang agak chemistry-nya berbeda, nggak masalah. Ya mungkin kutubnya lah berbeda. Yeah. Ya kan, kutubnya berbeda. Mungkin dia akan bertolak-tolan. Ada nggak guna? Ada. Guna bertolak ini ada guna. Nah, kita manfaatkan Kita manfaatkan lagi, kata yang nggak bagus. Coba kita kerjasama pada konsep yang memang harus tolak-tolakan ini. Jadi bagaimana yang sekarang dikatakan inovatif, kreatif itu adalah untuk oke. bagaimana membentuk suatu kelompok dengan berbagai kemajemukan ini. Seperti Indonesia ini kan, kemajemukan, jangan ada sesuatu pun yang ke negatifnya, karena negatifnya capek. Iya, benar sekali. Capek banget. Dan tidak memberikan nilai. Dan yang paling parah adalah apabila kita sudah membangun satu trust, kita melakukan suatu menjalani pada satu bisnis, tapi karena kita membuat satu pertikaian dengan satu orang, pas pula di ujung dia, kita harus melintas. Ya, langsung dipotong Pak ya. Selesai nggak? Iya, langsung selesai. Ini ambruk kan? Iya. Padahal kita bangun dari sini. Iya. Alangkah baik kalau ini semua adalah teman, ini pasti semua menabur. Kencang nggak kita? Iya, lebih tambah bagus. Kencang. Jalannya lebih mulus Pak ya. Yes. Oke, itu prinsip-prinsipnya kan. Menarik. Nggak ada lah, jangan kita bangun ada, apalagi di dalam dunia bisnis ya. Kalaupun ada yang memang menjolimi dan lain-lain, itu mungkin ada perasaan dia atau kesalahan dia dalam prinsip mindset dia, berpikir dia. Tapi saya kira kalau untuk pertemanan dan lain-lain, ada orang yang perlu kita banyak bicara, ada perlu orang yang nggak perlu kita banyak bicara. Yes, melihat kondisi ya Pak ya, dan situasi di lapangannya. Wah, oke. Jadi tergantung orang yang ini udah penuh, jangan bicara lagi. Iya. Biarkan orang bicara. Oh ya. Tapi kalau dia lagi kosong, dia ingin dengar, jangan kita diam. Kasihan dia. Benar. Jadi kita harus tahu diri lah. Harus bijak-bijak melihat kebutuhan masing-masing ya Pak ya. Wah, ini luar biasa. Kalau dalam Buddhis juga ada istilah tuh metta, karuna, mudita, upeka. Ini memang empat hal ini bisa diaplikasikan sama seperti yang tadi Bapak sampaikan, melihat generasi muda. Kalau contoh dia broken home, bukan salah si anak itu, karena memang mungkin pengaruh lingkungan, orang tua. Kita malah harus belajar belas kasihan kepada orang itu, berikan hal-hal yang baik, pendidikan yang baik, sehingga dia tidak menjadi orang yang dibenci sama orang lain. Nah, ini menjadi satu hal yang penting. Nah, terakhir nih Pak Martono, kira-kira ada pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada para pendengar Tribuners supaya nantinya mereka ini bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Silakan. Ya. Mungkin pertama lihat ke cermin sendiri. Oke. Alangkah bersyukurnya kita dilahirkan dengan kelebihan kita, kelengkapan kita, dan kita harus percaya bahwa dengan kelebihan kita sendiri, bakat kita sendiri, passion yang ada pada diri kita sendiri, apa yang kita senangin, ayo kita jalankan tanpa harus membanding-bandingkan dengan orang lain. Mulai dengan kecil, dan itu akan berdampak besar apabila kita lakukan dengan konsisten, komitmen. Apalagi ketemu dengan orang-orang yang chemistry-nya sama. Dari kecil akan terbentuk bertambah besar, dan akan menjadi suatu gunung es yang bergulir bertambah besar. Saya kira kembali ke diri kita sendiri masing-masing. Wah, oke, itu pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Martono. Ya, semoga pesan-pesan ini menjadi satu inspirasi Pak bagi para seluruh pendengar Tribuners, dan tentunya juga podcast Permata Dharma ini selalu kita itu berbicara banyak hal tentang arti hidup, tentang sebuah proses, supaya yang mendengar ini bisa mendapatkan ilmu yang nantinya bisa di-sharing kepada generasi muda. Sekali lagi terima kasih nih Pak Martono sudah berbagi banyak hal tentang perjalanan hidup Pak Martono. Semoga podcast ini bisa menginspirasi para pendengar Tribuners, dan bagi pendengar Tribuners yang ingin mendengarkan ulang podcast ini, silakan langsung kunjungi di Instagramnya
Tribun Medan Daily ataupun Facebook Tribun Medan. Nanti di bagian Instagram itu Tribun Medan Daily, di bagian Reels-nya kita bisa tonton ulang atau siaran ulang yang bisa kita bagikan linknya kepada teman-teman kita. Dan semoga podcast Permata Dharma ini menjadi satu pedoman hidup, semangat hidup bagi para pendengar Tribuners yang nantinya ingin menjadi seseorang yang jauh lebih baik ke depannya. Saya Arifin Halim beserta narasumber dan juga seluruh kru dari Tribun Medan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast Permata Dharma edisi berikutnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Budaya.